lama gak ketemu. Gimana kabarnya? Kabar aku baik nih. Kemarin kan waktu aku lihat warung kopi kamu makin rame aja nih. Alhamdulillah lancar sih. By the way, kamu masih rajin nabung gak sih? Masih dong, sebagian dari gaji aku pasti aku tabungin di bank. Ngomong-ngomong soal nabung, aku juga mulai rajin nabung sekarang. Soalnya mau kembali warung kopi itu jadi Wah keren tuh Mel, tapi gimana caranya kita nabung bisa ngembangin usaha? jadi gini pun, uang yang kita tabung di bank itu dipinjam lagi sama bank ke orang-orang yang butuh modal kayak pengusaha gitu. Jadi mereka bisa kembali bisnis. Oh, jadi uang dari tabungan kita nanti bisa bantu orang lain dapat pinjaman. Terus kita nanti juga bisa dapat bunga dari uang tabungan kita itu kan? Iya, bener banget. Mel, tadi aku sempat cek suku bunga di bank lagi rendah nih. Berarti ini kesempatan yang pas buat kamu ajuin pinjaman buat investasi. Wah, serius. Pas banget tuh buat anak muda. Tapi aku pengen lebih tahu nih Mel tentang hubungan antara tabungan, suku bunga, sama investasi. Terus gimana sih kok suku bunga yang rendah itu malah menguntungkan buat pinjaman? Gini pun, suku bunga yang rendah itu berarti biaya buat pinjam uang juga rendah. Buat pengusaha kayak aku, ini kesempatan yang bagus karena cicilan yang dibayar tiap bulan itu jadi lebih kecil. Oh gitu. Terus gimana dengan tabungan? Kalau suku bunganya rendah, berarti bunga yang aku dapat juga kecil dong. Iya bener, walaupun bunganya kecil, uang yang kita tabung di bank itu tetap aman dan bisa diambil kapan aja. Terus, tabungan itu bisa bantu bank buat nyediain pinjaman ke orang-orang yang butuh modal. Jadi, ada manfaat besar buat perekonomian. Oh, jadi dengan nabung, aku juga bisa ikut membantu ekonomi lokal buat berkembang ya? Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian pasar dana? Pasar dana adalah tempat terjadinya transaksi keuangan, biasanya melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Orang yang memiliki uang lebih atau pemilik dana bertemu dengan orang yang butuh uang atau peminjam dana. Transaksi ini dilakukan dalam waktu jangka pendek. Biasanya di Indonesia sendiri, pasar ini diawasi oleh Bank Indonesia untuk memastikan aliran dana tetap berjalan lancar dan kegiatan keuangan tetap aman. Sekarang kita bicara tentang tabungan. Kenapa sih orang mau menabung? Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menabung. Yang pertama adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar juga keuntungannya. Jadi, kamu akan lebih rajin menabung kan? Lalu yang kedua adalah pendapatan. Semakin besar penghasilan rumah tangga, semakin besar pula tabungannya. Selanjutnya ada pasar investasi. Pasar investasi adalah tempat di mana para investor jual beli aset keuangan seperti saham, obligasi, dan komoditi. Intinya mereka dapat uang dari perubahan hasil aset yang mereka miliki. Nah, ngomongin soal investasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan buat investasi. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama ada kelebihan harta atau modal. Kalau kita punya duit lebih yang nganggur, daripada diem aja, mending kita investasiin kan biar bisa berkembang. Yang kedua, pendapatan. Semakin besar pendapatan, biasanya semakin besar pula porsi yang bisa diinvestasiin. Lumayan kan bisa nambah aset. Nomor 3 ada situasi ekonomi. Kalau ekonomi lagi bagus, biasanya orang-orang lebih semangat buat investasi. Tapi kalau lagi krisis, hati-hati juga sih. Yang keempat, jumlah tabungan. Semakin banyak jumlah tabungan, semakin banyak juga yang bisa diinvestasikan. Nomor 5, ingin mendapatkan keuntungan. Ini adalah alasan yang paling klasik. Siapa sih yang nggak ingin uangnya bertambah? Nah, investasi bisa jadi cara buat dapetin profit dari uang yang kita punya. Gitu deh, kurang lebihnya gambaran tentang pasar investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Seru kan ngomongin soal cara bikin uang kerja buat kita? Kalau kita berbicara tentang tabungan dan investasi, itu lebih ke pendapatan jangka panjang dan standar hidup, di mana secara rumus dalam segi pengeluaran, pada perekonomian tertutup membahas tentang konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Sedangkan pada perekonomian terbuka ditambah dengan ekspor impor. Hubungan antara tabungan dan investasinya di mana? Dalam rumus ini, untuk pengeluaran total konsumsi dan belanja pemerintah di kedua sisi harus dikurangi. Jadi, pendapatan dikurangi konsumsi dikurangi belanja pemerintah sama dengan investasi, atau tabungan sama dengan investasi. Tabungan atau saving merupakan sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh konsumen, atau secara matematis dapat dituliskan S sama dengan Z dikurangi C. Investasi berhubungan dengan tabungan.
Pendapatan yang diterima sebagian dipakai untuk konsumsi dan sebagian untuk ditabung. Namun, dari sisi pengeluaran, pendapatan digunakan untuk konsumsi dan untuk investasi, sehingga Y sama dengan C plus I. Artinya, penabung menyimpan uangnya di bank, sehingga investor dapat meminjam dari bank dan digunakan untuk menambah atau mempertahankan stok kapitalnya. Berikut kurva tabungan yang ditentukan oleh suku bunga. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa jika bunga sebesar 1%, maka orang ingin menabung sebesar 10 juta. Namun, jika suku bunga naik menjadi 2%, orang akan menabung sebesar 15 juta, dan begitu pun seterusnya. Sehingga bentuk kurvanya seperti ini. Kurva tersebut menunjukkan hubungan antara suku bunga dan jumlah tabungan. Terlihat bahwa saat suku bunga meningkat, jumlah tabungan juga meningkat, yang ditunjukkan oleh kurva yang menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini mencerminkan kenyataan bahwa suku bunga yang lebih tinggi memberikan insentif lebih besar bagi individu untuk menyimpan uang mereka, sehingga meningkatkan jumlah tabungan. Selanjutnya, investasi yang ditentukan oleh suku bunga. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa jika suku bunga sebesar 10%, maka orang ingin berinvestasi sebanyak 2. Namun, jika suku bunga menurun menjadi 5%, orang yang berinvestasi bertambah menjadi 10, sehingga bentuk kurvanya seperti ini. Kurva tersebut menunjukkan hubungan antara suku bunga dan jumlah investasi. Terlihat bahwa saat suku bunga menurun, jumlah investasi meningkat, sehingga bentuk kurvanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi biaya pinjaman, sehingga membuat investasi menjadi lebih menarik bagi perusahaan dan individu. Selanjutnya, contoh peristiwa. Apabila ada peristiwa boikot produk Pro-Israel, maka apa yang terjadi dengan kurva tabungan dan investasi? Peristiwa ini dapat diselesaikan dengan 3 step Q. Yang pertama, kurva apa yang bergeser? Adalah kurva I atau investasi. Boikot produk Pro-Israel dapat mempengaruhi ke investasi dengan menyebabkan penurunan minat investor. Lalu bergeser ke mana? Bergeser ke kiri. Bagaimana dengan dampaknya? Investor yang awalnya berencana untuk menginvestasikan dana di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel mungkin akan mengubah rencana mereka karena tekanan sosial dan politik yang timbul dari boikot, sehingga menyebabkan pergeseran kurva investasi ke kiri. You're pretty hard to price to